Baik, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal nomor 5. Nah, di sini kalau tadi udah sering kosin, terus yang radian juga sudah, sekarang kita coba yang tan. Nah, yang tannya itu ada soal seperti ini. 3 tan teta sama dengan 5 sin teta. Untuk 0, batas atasnya 0, batas bawahnya 0 dan batas atasnya 360. Nah, cara pengerjaannya gimana, Bu? Cara pengerjaannya adalah jawab. Nah, di sini lihat. Di sini ada 3 tan teta, tapi di sininya adalah 5 sin teta. Berarti caranya gimana, Bu? Caranya kita kita ingat-ingat lagi rumus tan yang ada sinnya. Ayo, kemarin itu kita udah belajar tuh, tan teta itu sama dengan sin teta per cos teta, ya kan? Udah belajar kan? Maka karena ini ada sinnya, maka kita rubah bentuk tannya jadi bentuk seperti ini. Maka 3 sin teta per cos teta sama dengan 5 sin teta, ya kan? Sampai sini paham ya? Bu, kenapa ini dirubah? Karena di sininya ada sinnya, maka kita rubah ke bentuknya yang ini, gitu ya. Nah, setelah itu, habis itu gimana, Bu? Setelah itu, karena cosnya di sini bagi, kita pindah ruaskan. Berarti 3 sin teta kita pindah ruas. Tadinya di depan sama dengan, sekarang di belakang sama dengan. Berarti 5 sin teta tadinya dibagi jadi dikali cos teta. Cos tetanya dari mana? Dari sini. Paham ya? Nah, setelah itu kita pindah ruaskan semuanya ke depan sama dengan. Berarti 3 sin teta, karena ini tadinya di sininya positif, ya kan? Di sininya tadinya nggak ada minnya, maka pindah ruas ke sini jadi negatif. Ya, Kak? Negatif 5 sin teta per cos teta. Dikali cos teta, ya kan? Sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Jadi pindah ruas yang tadinya di sini jadi di sini. Tadinya positif jadi negatif, gitu. Paham ya? Nah, setelah itu karena di sininya sama-sama punya sin nih, yang ini punya sin, yang ini punya sin, maka kita tulis sinnya duluan. Nah, kita buat bentuk perkaliannya. Sekarang lihat, sin teta dikali berapa biar hasilnya yang ini dulu, yang depan. 3 dikali sin teta. Berarti sin teta dikali berapa biar hasilnya 3 sin teta dikali 3. Gitu, Pak. Nah, sekarang yang ini dikurangi sin teta dikali berapa biar hasilnya 5 sin teta dikali cos teta. Berarti karena sinnya udah di depan, maka di ini tinggal tulis saja 5 cos teta. Gitu ya, paham ya? Ini sama dengan 0. Gitu. Terus berarti ini kita punya 2, berarti ada. Kita bisa tulis gini, sin teta sama dengan 0, ini, atau, ya kan? 3 dikurangi 5 cos teta sama dengan 0. Gitu kan? Nah, kita ini kan min, ya kan? 5 cos teta sama dengan, kita pindah ruaskan. Ya enggak? Kita pindah ruaskan yang ini. Yang tadinya positif, kita pindah ruas jadi negatif, ya kan? Nah, setelah itu jadi min 5 dikali cos teta sama dengan min 3 dari sini. Ini kan tadinya positif kan? Pindah ruas jadi negatif. Sekarang yang ini, min 5 dikali cos teta, tadinya min 5-nya kali, ya kan? Kita pindahin lagi, jadi cos teta sama dengan min 3 per
Min 5-nya kita ini, tadinya kali jadi bagi, jadi min 5, ya kan? Min 3 bagi min 5, minnya bisa hilang, ya kan? Jadi 3/5, berarti cos theta sama dengan 3/5. Nah, sekarang kita cari. Kan? Dapat sin theta sama dengan 0 sama cos theta sama dengan 3/5. Kita tulis di sini. Mana? Nih. Sin theta sama dengan 0 sama cos theta sama dengan 3/5, ya kan? Nah, sin di derajat berapa yang menghasilkan angka 0? Berapa? Sin di derajat 0, ya kan? Nah, sekarang ini 3/5 berarti sama dengan 0,6. 0,6 ini adanya, biasanya nanti di soalnya ada clue-nya. Sin 0,6 ini adanya di cos 53,1 derajat. Maka kita udah dapet nih, ada sin, ada cos. Berarti kita carinya rumusnya pakai 2. Yang pertama adalah rumus sin. Rumus sin kita punya 2, yaitu X sama dengan A. Berarti A-nya kita udah tahu ya, 0. Berarti kita di sininya 0 aja. 0 derajat ditambah K kali 360 derajat, ya kan? Rumus yang kedua yaitu X sama dengan 180 dikurangi A-nya 0 ditambah K kali 360 derajat. Berarti sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat, ya kan? Nah, sekarang yang cos. Nih, rumus kedua. Rumus kedua yaitu rumus cos. Rumus cos juga ada 2, yaitu apa? A derajat ditambah, ya kan? K dikali 360 derajat. Berarti A-nya berapa? Nah, berarti A-nya kita sudah ketahui nih, 53,1. Berarti di sininya sama dengan 53,1 ditambah K kali 360 derajat. Nah, rumus kedua dari cos yaitu min A-nya 53,1 ditambah K kali 360 derajat. Berarti ini, ya kan? Ada 4 yang harus kita cari. Berarti kita masukkan dulu. K-nya sama dengan 0. Masukannya kemana, Bu? Ke ini semua. Berarti ada 4 ya. Ibu tulis aja ininya 3, ininya 4, ya kan? Berarti yang pertama kita masukkan ke sini. 0 derajat ditambah K-nya 0, kan? 0 kali 360 derajat. Berarti sama dengan 0 tambah 0 derajat. Berarti sama dengan 0. Memenuhi karena dia ada di 0 sampai 360, ya kan? Masuk ke rumus kedua. Ini 180 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti sama dengan 180 derajat, ya kan? Yang ketiga, yang ini 53,1 ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti hasilnya 53,1. Ini memenuhi. Sekarang yang keempat, min 53,1 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Apakah memenuhi? Berarti hasilnya min 53,1. Memenuhi, tidak memenuhi. Nah, habis itu kita lanjutkan ke K sama dengan 1. Berarti kita lanjutkan di sini aja ya. K sama dengan 1. Berarti 0 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti sama dengan 0 tambah 360. Berarti sama dengan 360.
memenuhi. Sekarang yang ini 180 derajat, ya kan, yang kedua tambah 1 kali 360 derajat, berarti sama dengan 180 derajat ditambah 360 derajat, berarti sama dengan 540. Memenuhi, sudah tidak memenuhi, berarti udah TM. Nah, selanjutnya ini juga sama, 53,1 ditambah, langsung aja ya, 360 derajat kali 1, 360 derajat, berarti hasilnya 1,314 memenuhi. Ini juga sama, ini tidak memenuhi. Nah, sekarang yang ini, ya kan, sekarang yang ini min 50, Ibu terus di bawah aja ya, takut nggak ini, min 53,1 ditambah 1 kali 360, berarti sama dengan min 53,1 tambah 360, berarti berapa? 360 kurangi 53,1, ini 9, ini 9, ini 0, ini 2, berarti 209. Ya, 300 ya, 309, ininya tetap 3. 309,9. Ya, masih memenuhi, masih. Berarti ininya udah tidak memenuhi, ininya udah tidak memenuhi. Ya kan? Udah 2 nih. Berarti yang ke ini udah tidak memenuhi, ini udah tidak memenuhi nih. Yang 2. Terus yang ini juga udah ada yang tidak memenuhinya. Karena tinggal yang ke-1. Yang ke-1 kalau ininya 2 berarti juga tidak memenuhi. Berarti cukup. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah, kita urutkan dari yang terkecil. 0. Terus, mana lagi yang lebih kecil? Ini ya, 53,1. Terus, mana lagi yang lebih kecil? Nih, 180 derajat. Terus, ini 309,9 derajat, terus baru ini terakhir 360 derajat gitu. Sampai sini paham ya? Nah, kalau paham, kita akan lanjutkan soal selanjutnya di video selanjutnya. Oke?